Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan dihindarkan dari COVID-19. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menderang. Yang kita hormati para dewan juri, ustadz dan ustazah, serta teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian pernah mendengar peribahasa yang berbunyi, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah? Pernah dengar tidak? Nah, peribahasa ini berarti kasih sayang ibu kepada anaknya seumur hidup. Sedangkan kasih sayang anak kepada orang tuanya memiliki batasan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Vita akan menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya Vita mau nanya nih, boleh nggak teman-teman? Teman-teman sayang tidak sama orang tua? Pasti sayang semua. Kalau tidak sayang, nanti jadi anak durhaka loh. Jadi anak apa teman-teman? Betul, durhaka. Itu tidak boleh ya teman-teman. Itu termasuk dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akbaril kabuir al-isyraku billahi wa qatilun nafsi wa uququl walidaini wa qauluz zuri au qala wa syahadatuz zur, yang artinya dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkata kasar ya teman-teman, menyakiti hatinya, apalagi tidak patuh atau melanggar perintah. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surga Allah. Kita yang masih mempunyai kedua orang tua menjadi orang yang merugi apabila tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nah teman-teman, setelah pulang dari sini, segeralah temui orang tua kita. Cium tangannya, peluk dengan erat, sambil berkata, Bapak, Ibu, saya sayang Bapak dan Ibu. Kemudian, mintalah doa kepada keduanya untuk kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Setuju tidak teman-teman? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu dan bapak. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menggandengkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah menyembah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini
artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman, kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, banyak di antara manusia yang tak lagi mau memperhatikan kedua orang tuanya, menelantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakainya. Nauzubillahi min zalik. Padahal Allah melarang kita untuk berkata kasar kepada mereka. Jangankan berkata kasar, berkata saja tidak boleh ya teman-teman. Misalnya ketika diminta tolong, Vita, ayo bantu ibu di dapur. Vita kan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu kalau sudah besar harus bisa memasak dan beres-beres rumah. Terus kita jawab, males Bu, nanti saja. Atau Vita, ayo sholat isya, setelah itu belajar ya. Terus kita jawab, ih Bapak, Vita lagi nonton film nih, nanti saja sholatnya. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kita diperintahkan untuk berkata baik kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Teman-teman, Vita mau cerita nih. Mau dengar tidak? Pada suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, man ahakun nas? Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling kita hormati? Rasul pun menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat pun penasaran, lalu ia bertanya kembali, lalu siapa lagi ya Rasul? Rasul pun menjawab, ummuka, ibumu. Lagi-lagi Rasul pun menjawab jawaban yang sama hingga 3 kali. Sahabat pun bertanya kembali, lalu siapa lagi ya Rasul? Baru Rasul menjawab, abuka, ayahmu. Sungguh besar jasa ibu. Ibu adalah wanita yang paling mulia. Derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat kita. Sedangkan ayah tidak kalah pentingnya, bekerja mencari nafkah untuk membesarkan putra-putrinya. Teman-teman, Vita mau nyanyi nih. Teman-teman pasti tahu lagu ini. Ibu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ikutin Vita ya teman-teman. 1, 2, 3. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu, ibu
wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman, tentunya sebagai seorang anak harusnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas jasa-jasanya. Walaupun seluruh isi dunia ini kita persembahkan kepada keduanya itu tidak akan pernah cukup. Berbaktilah mulai dari kecil-kecil, dari sholat yang tekun, belajar dengan giat, merapikan tempat tidur sendiri, dan mendoakan orang tua kita setiap saat. Teman-teman, Vita ada pantun nih. Mau dengar tidak? Memotong kayu menggunakan kapak, kapak tajam ujungnya. Hormatilah ibu dan bapak. Ridha Allah ada pada keduanya. Sungguh luar biasa jasa kedua orang tua kita. Sayangilah mereka, jangan sesekali kita menyakiti hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ridallahi fi ridal walidain, wa suktullah fi suktil walidain. Yang artinya, ridha Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Teman-teman, kira-kira mau tidak orang tua kita masuk surga? Kalau begitu, mari kita sama-sama mendoakan orang tua kita agar orang tua kita masuk surga. Ikutin Vita ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Amin ya robbal alamin. Nah, kesimpulan ceramah yang Vita sampaikan adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Beli kelapa di rumah Pak Barat, pulangnya ke rumah saudara. Jika ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikianlah ceramah Vita hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semua kebenaran yang terucap itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan yang terucap itu datangnya dari diri Vita sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Billahi fisabilil haqqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.